mahasiswa dari Oil and Gas Club Universitas Gadjah Mada. Ini forum akademik ya Prof ya. Jadi kalau ada yang berbeda itu merupakan sebuah keindahan, sebuah rahmat. Ya. Jadi saling menghormati dan saling menghargai dan memperkaya. Dari paparan Prof. Hasan tadi ada beberapa poin yang memperkaya saya. Namun demikian saya akan melihat dari sudut yang lain. Bicara UGM, saya punya kenangan yang dua hal. Saya pengen masuk ke sini dulu, milih psikologi UGM. Pilihan pertama, pilihan kedua Fakultas Hukum UI. Alhamdulillah kata mbaknya saya tersesat di tempat yang tepat. Yang kedua tahun 98 saya kesini sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum UI untuk bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa di Jawa waktu itu untuk ya ada hasilnya lah yang disebut reformasi. Jadi dua hal itu mengingatkan saya dulu nggak ada beginian ya. Dulu naik kereta Sindia Utama ya susah lah tidurnya entah di mana. Terus sekarang kampusnya bagus banget. Membumikan mimpi. Jadi bukan mengkebumikan ya. Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana yang di awang-awang itu bisa kita turunkan sehingga menjadi realistis. Banyak mimpi yang cenderung menjadi utopia. Ya. Diskusi tentang yang Prof sampaikan tadi, filsafatnya banyak, cara pemikiran dan pendekatannya juga banyak, menggunakan frame ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi sosialis atau kapitalis, semua akan bisa menggunakan setiap argumentasi untuk memperkuat posisi masing-masing. Karena saya bukan dari background akademis, dan alhamdulillah sebelum di UI saya 4 semester di Universitas Andalas belajar ekonomi. Nah, jadi dua bidang ini memberikan pengayaan buat saya, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Jadi saya karena praktisi jadi lebih kepada apa yang saya tahu dari teori dan apa yang saya rasakan dari yang saya alami. Di kantor ada namanya Prof. Syahroza. Beliau mengkonfirm apa yang Pak Rinto sampaikan. Di Indonesia ini ada dua pendekatan, yang menggunakan rasa dan yang menggunakan fakta. Kita merasa bahwa kita kaya, sehingga kita pilihlah model yang seperti ini. Tapi kita menggunakan fakta, kita ini tidak begitu kaya. Secara relatif kita bisa dikatakan miskin dalam kaitan oil and gas. Hanya 0,3% dari cadangan dunia yang ada di Republik ini. Jadi kalau 100%, even 1 digit pun kita nggak ada. 0,3%. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara rasa dan fakta? Ini butuh stabilizer, ya. Orang-orang yang mau berpikir jernih, jujur, melepaskan kepentingannya. Nah, pendekatan inilah yang saya mau pakai. Sekali lagi, saya bukan dari akademisi, tapi saya akan menggunakan ilmu yang saya punya dan pengalaman yang saya ada. Ini adalah sebuah kajian kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, judulnya tadi hukum migas. Hukum migas sudah selesai. Sejak 13 November
penafsiran terhadap pasal 33 versus Undang-Undang 22 menyebabkan secara struktural Undang 22 itu sudah lumpuh. Jadi kalau teman-teman mengenai hukum migas, ini by operation aja ya. Lebih kepada maklum. Jadi kalau K3S beroperasi, kita bekerja, ini lebih karena kita maklum dengan keadaan. Tadi Mbak Moderator nanya, sekarang BP Migas ganti ya jadi SK Migas. Saya jawab, operationally yes, legally no. Nggak setara itu ya. Jadi secara operasional yang paling utama kami terima gaji ya, itu yang penting ya, itu yes. Kalau enggak lebih gawat lagi. Okay, next. Karena ini di kampus dan ini selalu kami konsisten, kami ini di kantor banyak dokter, entah kurang kerjaan atau memang kepinteran, tapi banyak dokter sampai nulis buku. Bayangin, kerja kata istilah Prof. Indra tadi di bagian operation, tapi masih bisa bikin buku. Nah, berarti harus dikritisi. Kurang kerjaan. Kan ada begini, ada akademisi yang cenderung menjadi praktisi, tapi ada yang praktisi cenderung menjadi akademisi. Beliau ini mungkin yang kedua. Jadi kami kalau ngomong tidak asal bicara, jadi menggunakan referensi. Sedikit-sedikit kami cukup akademik lah ya. Jadi pertama Undang-Undang 24 tahun 2003 yang telah di-amend oleh Undang-Undang 8 tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kemudian bahan presentasi Dr. Haji Akhil Mukhtar di DPP Golkar. Kenapa yang ketiga ini penting? Karena memang kalau kita hanya membaca putusan MK, kita tidak bisa berpikir jauh apa sebenarnya yang menjadi latar belakang yang terhormat itu memberikan keputusan. Kita baru akan tahu ketika setelah putusan itu dibuat, pelan-pelan bapak-bapak hakim itu keluar dari sarangnya dan memberikan tanda kutip pembelaan diri dalam konteks menjelaskan apa sebenarnya yang ada di benak mereka. Saya hanya menggunakan referensi yang tertulis. Pak Rinto tadi sudah quote di beberapa media. Semoga itu sama dengan yang diucapkan oleh Prof. Mahfud. Tapi kalau saya pakai yang Dr. Akhil, dan ternyata yang Dr. Akhil gunakan sama dengan yang Prof. Mahfud sampaikan. Ada tulisan beliau di Seputar Indonesia, kalau saya nggak salah, ketika secara genit, kata beliau, Wakil Menteri SDM mengkritisi Mahkamah Konstitusi yang konon katanya menggunakan data yang salah. Jadi di situ beliau mencoba untuk menjelaskan kepada publik yang pada intinya tidak begitu. Semakin dijelaskan, bagi saya pribadi ini semakin tahu saya di mana saya harus mengkritisinya. Jadi kalau perang itu, lawan itu udah masuk ke area kita, tinggal kita tembak-tembakin aja. Oke, next. Ada 3 poin yang menyebabkan kenapa pada akhirnya badan pelaksana ini harus menjadi almarhum. Kalau Prof. Hasan tadi konklusinya bagus, bukan itu poinnya. Tapi bagaimana hubungan negara dalam pengelolaan ini dengan para investornya. Walaupun saya dalam konteks ini juga berbeda dengan Prof. Hasan. Tapi paling tidak Prof. Hasan sudah tidak sama dengan MK. Nah, itu poin ya. Kesimpulan boleh sama, tidak sama dengan MK, tapi ketika di mana ketidaksamaan itu ada,
Nah, kami agak sedikit berbeda. Jadi yang dijelaskan Prof. Hasan itulah yang menjadi bahan kajian Mahkamah Konstitusi. Selama ini bicara tentang pasal 33 hanya bicara dua tema saja, yaitu penguasaan negara dan kedaulatan negara. Tidak pernah ada pembahasan mengenai frasa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya tidak tahu kenapa. Ketika perdebatan, kenapa Telkomsel, anak perusahaan Telkom, bisa melepas sahamnya ke Singapura ya, Singtel. Terus kenapa Indosat bisa negara jadi minority? Kenapa PT BA, Pak Sulis bekerja di sana dulu, tidak seperti yang didesain awal? Kenapa PT Timah boleh, yang lain juga operasi cari timah? Perdebatan tentang penguasaan oleh negara ini berkembang seperti yang Prof sampaikan tadi. Dari yang dimonopoli oleh perusahaan negara, akhirnya timbul sebuah kesadaran untuk objek-objek yang menguasai hidup orang banyak dalam batas-batas tertentu boleh diprivatisasi. Begitu ya Prof ya. Jadi dinamis. Penafsiran pasal 33 itu very dynamic. Dari zaman Bung Karno itu lebih ekstrim lagi. Beliau mengatakan begini, kalau saya nggak salah substansinya, biarkan kekayaan alam Republik ini ada di perut bumi Indonesia sampai putra-putri Indonesia bisa mengeluarkannya sendiri. Very ekstrim. Jadi tidak ada toleransi untuk orang asing ataupun apa dalam bentuk dan nama apapun untuk beroperasi di Indonesia. Tapi Bung Karno pada akhirnya sadar. Beliau kritisi, nanti masuk kepada poinnya Prof Hasan, skema bisnis peninggalan zaman Belanda yang menggunakan izin Prof, dengan mengubah pola kontrak. Jadi beliau gelisah. Dari jadi presiden tahun 1945 sampai tahun 60 itu beliau bingung. Pasal 33 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi apa? Yang menguasai hanya 3 oil company, Caltex, Stanvac, dan Shell. Kapal keluar masuk Republik hanya nonton Presiden RI waktu. Itu yang dalam pemahaman kami rezim yang Prof maksud tadi. Nah, apakah demikian? Nanti kita diskusikan Prof. Di batubara yang menganut sistem license atau izin sama. Arutmin di XP Australia yang gede-gede di Kalimantan itu. Nggak bisa Republik ini ngambil segempel pun nggak bisa. Segenggam batu bara nggak bisa. Di dalam rezim izin, logikanya adalah once negara kasih izin, maka resources menjadi milik company. Negara hanya dapat royalti dan tax. Makanya jangan heran ketika presiden kita ke Cina, Presiden Cina mengatakan terima kasih Pak SBY sudah datangkan sekian metrik ton batu bara ke Cina. Presiden SBY kaget dengan angka. Kenapa? Total ekspor Indonesia lebih kecil dari impor batu bara Cina dari Indonesia. Karena memang kontrol negara menjadi tidak ada. Memang akan jadi dua isu yang berbeda, Prof. Antara abuse kriminal di aparat yang tidak mengawasi jalan-jalan tikus itu sama dengan konsep izin tadi. Memang dua hal yang berbeda,
Tapi yang saya mau katakan di sini, rezim izin ada ongkosnya. Memang benar negara menjadi superior dan company, tapi dalam hal ownership sumber daya negara menjadi tidak ada kontrol. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, saya suka tesisnya Prof tadi. Harus ada pemerataan pendapatan, distribusi pendapatan, atau beberapa item tadi. Artinya, Prof Hasan menggunakan parameter dalam menerjemahkan arti sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Isu yang Prof sampaikan ini, kalau istilah kami di oil and gas, itu isu downstream. Memang kemakmuran rakyat adalah result downstream issues. How the government use the income. Gimana pemerintah menggunakan penerimaannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sudah dalam konteks downstream. Makanya tafsir yang baru ini bisa dilihat dari sudut pandang Prof Hasan, bisa dilihat dari sudut pandang saya juga atau siapapun. MK ini baru sekali ini pakai tafsir ini. Nah, jadi sangat menarik teman-teman semua, kalau yang mau jadi doktor, tesisnya banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dipakai oleh MK ketika bicara ini? Apakah seperti yang Prof Hasan sampaikan, yaitu pemerataan pendapatan, ya, kesenjangan sosial dan sebagainya, atau yang lain? Ternyata berbeda. MK mengatakan demikian. Supaya negara dapat maksimal, pemerintah harus kerjain sendiri. Jadi melakukan eksplorasi dan eksploitasi sendiri. Tidak kenal itu rezim, apa tadi 3 pola yang Prof sampaikan itu, izin, kontrak, kesetaraan negara, atau kuasa pertambangan tadi. Jadi harus dicari sendiri. Pak Rinto harusnya tadi di sesi dia, atau mungkin kemarin atau 2 minggu yang lalu ya, sudah diceritakan bagaimana cari minyak itu gampangnya. Susah ya, tidak gampang. Apakah negara mau masuk ke area seperti itu? Nah, saya mau mengajak teman-teman berpikir, apakah tafsir yang mengatakan negara harus menggarap langsung, dalam bahasa MK disebut berada pada layer pertama, itu tepat atau sebuah mimpi? Ya, ini perlu digarisbawahi. Apakah negara lain menggunakan frame yang sama gitu? Nah, ini saya mau paparkan. Next. Pengelolaan secara langsung oleh negara. Langsung, direct. Apakah umum ini? Next. Di mana-mana negara, struktur hukumnya seperti ini. Ada konstitusi, ada undang-undang migas, ada peraturan pelaksana, ada arrangement antara negara dengan investor. Tidak ada cerita negara mau bunuh diri, mengorbankan APBN-nya untuk cari minyak. Nggak ada. Sekaya-kayanya negara tidak pernah melakukan kebodohan itu. Polanya ya seperti Prof sampaikan tadi. Entah itu dikasih izin, itu yang kita masuk. Next. Jadi menunya cuma 4 nih. Es krim. Concession, jadi istilah perizinan tadi dalam oil and gas namanya concession, Prof. Dan itu sudah kita terapkan dari zaman Belanda sampai tahun 1960. Pas umur undang-undang agraria kira-kira, Prof ya. Ada pola joint venture. Nanti saya jelaskan apa itu. Ada pola production sharing. Ada pola service contract. 4 pola inilah yang
menjadi model hubungan negara dengan investornya. Jadi es krim itu cuma ada 4 rasanya. Vanila, coklat, stroberi, sama durian paling keren. Tapi nggak ada es krim rasa pecel lele. Nggak ada. Jadi tinggal dipilih. Kalau Prof menggunakan frame supaya negara superior daripada investor, pakai konsesi. Kita tes nanti. Apakah dampak ekonomi yang di ujungnya kata Prof tadi adalah kemakmuran rakyat lebih baik dibandingkan joint venture, dibandingkan PSG, dibandingkan service contract. Harus diuji. Memang literatur untuk ini terbatas. Makanya kalau ada kelas yang lebih detail, saya akan bedah ini satu-satu. Dari konklusi saya, singkat cerita, yang paling baik itu adalah service contract. Ini diterapkan di Irak. Oil company itu dimaknai hanya sebagai tukang cari beneran, kayak lawyer. Lawyer minta bantuan, dibayar fee, sudah selesai. Semua resources milik negara. Di Irak itu, BP dan PetroChina dapat konsesi di bawah service